Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan satu hari kemudian setelah penguburan jasad dari kepala keluarga Sen. Karena Sen Haotian terlibat dalam kejahatan pembunuhan dan saat itu bersembunyi di suatu tempat, maka menurut kemauan ayahku, posisi sebagai direktur perusahaan keluarga Sen akan diturunkan kepadaku. Namun masih banyak orang yang tidak tunduk kepadaku, mengira bahwa aku hanyalah seorang anak kecil. Tetapi berkat bantuan Paman Wu dan yang lainnya, aku juga mudah untuk duduk di kursi ini. Hanya saja berkat si bajigur Sen Haotian ditambah kematian Pak Tua itu, bisnisnya berada dalam masalah yang besar. Karena perusahaan keluarga Sen ingin berkembang, jadi kami meminjam uang dalam jumlah besar dari bank. Baru-baru ini bankir datang untuk memberitahu kami meminta laporan pendapatan bulanan untuk mereka. Saat ini perusahaan keluarga Sen hanyalah sebuah perusahaan kosong. Jika saat ini dipaksa untuk membayar kembali hutang, maka aku khawatir kami akan bangkrut. Saat ini aku tidak bisa terus menggunakan uang perusahaan untuk membayarnya lagi. Lagi pula ribuan orang hidup dari perusahaan ini. Jika perusahaan keluarga Sen bangkrut, lalu apa gunanya aku berinvestasi di dalamnya? Namun aku menyelesaikan masalah bank. Resiko keuangan perusahaan keluarga Sen juga sudah stabil untuk sementara waktu. Tapi bagiku, aku tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Jadi aku harus minta orang lain untuk mengelolanya. Setelah itu aku biarkan Wu Qing alias Wu Tian bekerja di perusahaan untuk mengasihi orang-orang ini. Wu Tian, gadis ini adalah seorang pekerja keras, tetapi dia selalu meminta pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Saat ini perusahaan sedang dalam kesulitan. Gajiku masih rendah, tapi aku memiliki sesuatu yang setara yang dapat digunakan untuk dia coba. Dan sembar itu nampaknya Sen Qian memberikan cermin perdagangan surga kepada Wu Tian. Sembar itu Wu Tian berkata, "Kau bilang ini adalah sistem perdagangan dengan surga, hanya dengan meneteskan darahmu agar ia mengenali pemiliknya. Lalu kau bisa menggunakannya untuk berdagang dengan pedagang lain di dunia lain." Mendengarkan hal itu, di sini Sen Qian pun membenarkannya dan lanjut kembali. Wu Tian menatap ke arahnya dan berkata, "Kenapa kau tidak menyimpannya untuk penggunaan pribadi?" Namun di sini Sen Qian berkata, "Seorang pekerja keras sepertiku tidak akan mengambil jalan pintas. Selain itu, aku harus memberikan kesempatan yang baik kepada pegawaiku." Mendengarkan perkataan dari Sen Qian itu, diperlihatkan Wu Tian yang menatapnya dengan penuh rasa curiga. Melihat ekspresi wajah dari Wu Tian seperti itu, lanjutlah Sen Qian berkata, "Oke, kupikir kau lebih cocok untuk negosiasi bisnis ini. Jadi keuntungannya dibagi 7/3. Namun nampaknya di sini Wu Tian menolak. Dia menawarkan 5/5 untuk kesepakatan akhirnya. Dan di sini Sen Qian pun langsung menyetujui penawaran itu. Mendengarkan penawarannya diterima, di sini Wu Tian pun tersenyum dengan sangat lebar dan berkata, "Ini tidak buruk sama sekali." Dan lalu setelahnya kini Sin pun beralih memperlihatkan Sen Qian yang nampak sedang mengerjakan sesuatu, sembari dia berkata, "Metode sistemnya adalah memperdagangkan barang untuk barang. Jadi aku akan memberikan barang-barang ini sebagai modal awalmu." Dan lanjut dia pun bergumam, "Terakhir kali aku bertengkar dengan Sen Haotian, dia menjatuhkan banyak barang bagus. Jadi aku hanya memperbaiki beberapa barang itu agar kami bisa menggunakannya untuk berdagang. Tapi sekarang aku bisa memberikannya kepada Wu Tian agar dia mendapatkan keuntungan awal." Melihat setumpukan benda yang sangat mewah di hadapannya, sontak membuat pandangan Wu Tian menjadi sangat terkejut sembari berkata, "Benda apa ini?" Dan lanjut di sini Sen Qian menjelaskan, "Nah, ini adalah daftar itemnya. Ada panduan penggunaan di dalamnya. Ambil saja dan bacalah." Dan setelah itu diperlihatkanlah Wu Tian yang melihat daftar itu ternyata sangat panjang sampai-sampai memenuhi seluruh tempat yang ada di sana. Dan lalu kini Sin pun beralih ke 1 jam kemudian. Diperlihatkanlah Wu Tian yang sudah meneteskan darahnya tepat di atas sebuah cermin perdagangan surga. Dan tidak lama setelahnya sistem pun muncul mengaktifkan sistem perdagangan dengan surga. Melihat jendela sistem itu, di sini Wu Tian pun berkata, "Perasaan aneh ini sama seperti aku hanya menggunakan pikiranku untuk mengontrol cahaya di depanku. Itu bertindak seperti bagian dari tubuhku."
Dan beberapa saat kemudian diperlihatkanlah dari dalam layar monitor itu muncullah seorang badut yang berkata, "Temanku di bumi, saatnya Anda berdagang. Apakah harta karun Anda siap untuk diperdagangkan?" Oh, sinyalnya tidak salah. Kenapa tradernya berubah jadi perempuan sekarang? Mendengarkan hal itu, di sini Wu Tian pun tidak mampu menjawabnya dan hanya dapat berkata aku. Namun setelah beberapa saat, diperlihatkanlah Wu Tian yang menghela nafas yang panjang. Nampaknya dia sudah berhasil mengatasi semua masalah itu. Shen Qian yang melihatnya dari kejauhan, dia pun bergumam. Meski dia sangat pelit, tapi membantunya melatih mata orang pelit agar dia tidak tertipu oleh orang lain. Meskipun dia kadang-kadang dibutakan oleh uang, tapi sistem perdagangan dengan surga adalah sistem untuk memperdagangkan barang dengan barang. Jadi aku tidak takut dia akan dibutakan oleh uang. Tinggalkan saja dia di tempat ini. Aku sangat capek. Menulis pada daftarnya itu terlalu capek. Ayo kita mandi sekarang. Dan lalu setelahnya Qin Xin pun beralih keesokan harinya. Diperlihatkanlah Shen Qian yang baru bangun tidur sembari berkata, sungguh enaknya istirahat. Namun berbeda dengan Wu Tian yang matanya sudah nampak menghitam sembari berkata, "Saudara Shen, selamat pagi." Melihat keadaran dari Wu Tian sontak membuat mulut dari Shen Qian terjatuh sembari berkata, "Kenapa matamu begitu gelap? Jangan bilang kau tidak tidur semalamannya." Mendengarkan hal itu, Wu Tian pun tersenyum kepadanya dan berkata, "Tidak ada negosiasi yang bagus untuk waktu yang lama. Jadi aku lupa waktu. Lihatlah, ini adalah jarahanku." Dan kini diperlihatkanlah sebuah boneka terpajang jelas di hadapan dari Shen Qian. Dan sembari itu lanjutlah Wu Tian menjelaskan, "Butuh waktu semalaman penuh untuk mengganti mesin pemurni obat ini." Mendengarkan hal itu, di sini Shen Qian pun bertanya, "Mesin pemurni obat?" Namun di sini Wu Tian langsung menggenggam tangannya sembari itu menariknya dan berkata, "Pil obat yang disempurnakannya luar biasa. Kau bisa langsung meningkatkan atributmu dalam 15 menit." Mendengarkan hal itu, Shen Qian nampak tidak percaya sembari berkata, "Bohong." Tapi nampaknya di sini Wu Tian langsung mempraktekkan di hadapan Shen Qian sembari berkata, "Tetapi pil yang dibuatnya punya 3 efek samping. Pil tertawa setelah digunakan dalam waktu 15 menit tidak bisa tertawa. Sekali tertawa maka kau tidak bisa berhenti. Efek peningkatan atribut tubuh juga menghilang. Pil diare setelah meminumnya 15 menit kemudian akan nyeri perut non-stop lebih dari setengah hari." Mendengarkan hal itu sontak membuat Shen Qian menjadi merasa sangat suram dan berkata, "Apa kau bercanda?" Dan lanjut di sini Wu Tian menjelaskan, pil tidur setelah menggunakan 15 menit akan tidur seperti orang mati selama setengah hari. Mendengarkan semua hal itu sontak Shen Qian menjadi sangat emosi sembari berkata, "Bukankah ini produk yang rusak?" Namun di sini Wu Tian kembali mengatakan kepadanya, "Saudara Shen, kau salah. Pil diare dan tidur tidak bekerja, tapi dengan pil tertawa bisa dilewati tanpa tertawa untuk menghindari efek samping yang bisa memperbaiki atribut tubuhmu." Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun mulai memikirkannya sembari berkata, kedengarannya itu bagus." Dan menurut informasi dari Wu Tian, sepertinya pedagang di dunia lain adalah pedagang robot. Robotnya dibuat dengan bahan khusus sehingga bisa dengan bebas mengubah ukurannya. Robot yang sebelumnya juga dibeli dari pria itu. Wu Tian merasa robot ini menghabiskan terlalu banyak daya, yang merupakan produk sampingan. Jadi saat penawar harga dengan pedagang, dia menyuruhnya mengganti dengan robot yang baru. Dan lalu Qin Xin pun beralih ke kamar dari Shen Qian. Diperlihatkanlah dia yang sedang mengisi daya dari robot pil yang baru saja ia dapatkan dari Wu Tian. Dan tanpa ragu-ragu dia pun menekan salah satu tombol pil tertawa pada robot itu. Sembari itu dia lanjut bergumam, pedagangnya bilang robot pemurni pil ini menggunakan Qiyuan dunia ini untuk tubuhnya. Setelah itu memadatkannya untuk memurnikan pil obatnya. Pil obat ini tidak bisa digunakan untuk melatih tubuhmu dan tidak digunakan untuk meningkatkan basis kultivasi. Itu hanya bisa membantu pengguna untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu yang singkat. Bahkan punya efek sampingnya sendiri. Kenapa mesin ini membuat pil obat dengan pose yang aneh ya? Dengan asumsi bisa membantu kualitas tubuhmu meningkat berkali-kali, tapi aku harus mencari seseorang untuk mencobanya terlebih dahulu. Orang-orangnya Paman Wu sudah mencapai tahap Drunken Blood, jadi percuma untuk mereka.
Pil obat ini juga beberapa mempunyai batasan untuk pemakainya. Tapi aku hanya butuh untuk mempengaruhi mereka yang berada di level pelatihan tubuh. Itu sudah sangatlah cukup. Memang seperti yang dibilang Wutian, pil tertawa ini sangat bagus kalau kau tahu cara menggunakannya. Tapi bagaimana aku bisa menghasilkan uang dari ini ya? Dan sembari Sen Qian memikirkan hal itu, tiba-tiba saja terdengarlah suara dari seseorang dari balik pintu. Saudara Sen, seseorang datang untuk menemuimu. Dan tidak lama diperlihatkanlah Sen Qian yang sedang menjamu tamunya. Dan diketahui dia adalah kepala sekolah dari SMA Yanbei bernama Liu Tao. Dan sembari itu Pak Kepsek ini berkata, "Murid Sen Qian, apa kau merasa baik dengan hari liburmu ini di rumah?" Sen Qian yang mendengarkan hal itu sembari memberikan segelas teh, dia pun menjawab, "Saya tidak tahu apa yang membuat kepala sekolah Liu langsung datang menemuiku." Dan di sini kepala sekolah Liu pun menjelaskan begini, pertemuan pertukaran seni bela diri antar sekolah di provinsi akan segera dimulai. Para pemimpin sangat tertarik dengan acara ini. Bapak harap kau bisa berpartisipasi untuk SMA Yanbei kita. Mendengarkan semua hal itu, di sini Sen Qian pun meminum tehnya sembari menjawab, "Tapi saat ini saya masih dalam masa skors." Mendengarkan hal itu sontak membuat kepala sekolah menjadi salah tingkah dan dia pun berkata, "Murid Sen Qian, kami salah, tapi ini kesalahan Sen Haotian. Jujur saja, Bapak juga tidak mau melakukannya sama sekali. Bapak bilang kepadanya bahwa Sen Qian adalah siswa berbakat di sekolah ini. Dia adalah pancaran sekolah kita. Jadi bagaimana kita bisa melakukan itu padanya? Tapi Bapak tidak bisa berbuat apa-apa." Mendengarkan semua alasan itu, Sen Qian pun berkata, "Ya benar, itu semua salahnya Sen Haotian." Dan lanjut sang kepala sekolah bertanya, "Jadi kau menerimanya?" Namun di sini Sen Qian kembali menjawab, "Kita tidak perlu membahasnya terlebih dahulu. Mari kita minum teh untuk beberapa saat." Mendengarkan semua hal itu, pandangan dari kepala sekolah ini menjadi gelap sembari berkata, "1 juta sebagai hadiah juara kedua di acara tersebut." Mendengarkan hal itu, tiba-tiba saja Sen Qian menjadi bersemangat dan dia pun berkata, "Deal. Izinkan saya memberitahu Anda, kepala sekolah. Saya saat ini adalah seorang seniman bela diri dengan sertifikat S1. Saya tak terkalahkan dalam kompetisi semacam ini. Hanya perlu juara 2, bukan? Mungkin Anda terlalu meremehkan saya." Mendengarkan hal itu, di sini kepala sekolah kembali melanjutkan, "Memang di usia mudamu untuk mengatakannya. Sangat sulit untuk mendapatkan sertifikat S1. Sen Haotian hanya membutuhkan pelatihan tingkat kedua untuk menempati posisi kedua untuk sekolah kita saat itu. Tapi tahun ini berbeda, sekolah kita memilikimu, tapi sekolah lain juga punya kartu truf mereka sendiri. Menurut info Bapak, ada 2 orang di tingkat pelatihan ketiga. Salah satunya juga mendapatkan sertifikat S1 sama dengan sepertimu." Mendengarkan semua informasi itu, Sen Qian pun merasa gugup dan berkata, "Apa Anda serius? Apa ini masih kompetisi antar sekolah ya?" Dan diketahui di setiap tahun dalam ujian sekolah di provinsi Yanjing seperti Longsing, Yannan dan juga Yanbei akan bekerja sama dan mengadakan pertemuan pertukaran seni bela diri agar pas untuk saat ujian. Di 9 sekolah itu, macan berjongkok, naga bersembunyi, jenius yang tak terhitung jumlahnya. Setiap tahun ada jenius yang muncul, tapi tahun ini lebih spesial dari tahun-tahun sebelumnya. Tempat kedua tahun lalu adalah Akademi Yanbei. Mereka memiliki Sen Haotian. Tapi tahun ini mereka memiliki Sen Qian dengan sertifikat S1. Dia bahkan lebih kuat dari Sen Haotian. Tempat pertama adalah Akademi Longsing. Mereka menempati urutan pertama tahun lalu dan mereka masih memiliki Wang Pojun yang memiliki sertifikat S1 saat ini. Dan lalu Kinisin pun beralih di ruang latihan, diperlihatkan Longsing yang sedang bermeditasi di tempat itu. Tetapi tiba-tiba saja di saat dia sedang bermeditasi, seseorang muncul tepat di belakangnya dan tanpa ragu-ragu dia melayangkan sebuah serangan tepat menuju ke arah Longsing. Tetapi nampaknya itu hanyalah sebuah gertakan karena diketahui yang menyerang sebelumnya adalah sang guru. Sembari itu dia pun berkata, berdiri tegak dan bangga dengan sangat bangga, "Lumayan, kekuatanmu sudah meningkat cukup banyak ya. Tapi jarak dengan pikiran yang kuat masih terlalu jauh. Belum cukup untukmu untuk melakukan terobosan. Inilah alasan kenapa kau sudah melatih teknik telapak tangan yang kokoh hingga tahap ketiga sepenuhnya dan aku menyebutmu masih belum menyelesaikannya."
Mendengarkan hal itu, di sini Longsing pun berkata, "Ayah, aku," namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, sang ayah yang sekaligus menjadi gurunya pun menjawab, "Aku tahu apa yang akan kamu katakan. Kau telah lahir dengan takdir Asyura. Kau memiliki pola pikir yang jelas antara suka dan duka, antara baik dan buruk. Jadi ku beri nama kau Pojun. Tetapi Unwavering Palm dari keluarga Wang kita perlu memiliki pikiran yang tenang dan damai. Kau harus memiliki pikiran yang teguh terlebih dahulu, baru kau bisa melakukannya dengan baik. Dalam kompetisi ini ada satu orang yang super berbakat yang memiliki sertifikat S1 sama sepertimu, yaitu Shen Qian. Dia keberuntunganmu dan juga rintanganmu. Kau harus pergi sekarang untuk melewati rintangan itu. Tempat ketiga adalah SMA Yan'an." Dan lalu kini Shin pun beralih ke SMA Yan'an. Diperlihatkan seorang pria berambut biru nampak sedang berlatih keras, sampai-sampai keringat bercucuran dari wajahnya. Dan tidak jauh dari tempat itu, seseorang mendekat kepadanya dan berkata, "Xiao Chen, meskipun kau berasal dari keluarga biasa, tetapi kau adalah orang yang paling berbakat yang pernah kutemui. Kau telah melatih tinju sepenuhnya dari teori ke metode bertarung." Mendengarkan hal itu, Xiao Chen pun berkata, "Guru, biar saya coba lagi." Dan di sini, tanpa ragu-ragu, Xiao Chen pun melayangkan beberapa serangan yang tepat ditujukan ke arah sang guru. Sembari itu dia berkata, "Guruku adalah master tahap Drunken Blood, tapi dia masih meluangkan waktu untuk langsung mengajariku setiap hari. Jadi aku tidak akan membuatnya kecewa dalam kompetisi bela diri kali ini." Dan sembari itu sang guru pun berkata, "Aku sudah bertemu banyak orang berbakat, tetapi kau adalah orang pertama yang berusaha keras dalam latihan." Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan peringkat 9 SMA Seitian bernama Lo Sheng. Dia nampaknya sedang memotong ayam, dan tidak lama setelahnya muncul jendela notif di hadapannya. Berhasil membunuh ayam, Anda mendapatkan 1 poin pembunuhan. Dan nampaknya Lo Sheng ini juga memiliki jendela sistem yang sama seperti Hao Tian dan juga Shen Qian. Dan sembari itu diperlihatkan Lo Sheng yang bergumam, "Sistem pembantaianku hanya membutuhkanku untuk membunuh sesuatu, maka aku bisa mendapatkan poin pembunuhan. Semakin kuat mangsa, semakin banyak poin yang aku dapatkan. Meningkatkan poin pada atribut serangan. Sistem pembantaian tidak bisa secara langsung membantu meningkatkan tahap bela diriku, tapi aku bisa menggunakan poin pembunuhan untuk meningkatkan basicku pada atribut tertentu. Atribut seranganku sudah meningkat lagi dengan sistem pembantaian ini. Meskipun aku baru tahap pelatihan pertama, tetapi pada kenyataannya aku lebih kuat dari tahap pelatihan ketiga yang biasa. Tapi ayam itu memberiku sedikit poin. Aku ingin meningkatkan kecepatan perolehan poinku seperti yang terakhir kali. Jadi aku hanya bisa membunuh makhluk lainnya saja." Dan setelah itu kini Shin pun beralih ke pedesaan di Yansong. Diperlihatkan dalam sebuah mobil, nampaknya Sang Chao sedang berbincang dengan seseorang, dan orang di sampingnya itu berkata, "Kelasmu sangat kuat. Shen Qian di level pelatihan ketiga, Sang Chao Yue di level pelatihan kedua. Level pelatihan pertama sepertiku merasa sedikit tertekan saat pergi bersama dengan kalian." "Ah, benar Sang Chao, ku dengar kau baru-baru ini berkoordinasi dengan polisi untuk menjaga keamanan kota, menangkap penjahat. Hahaha, apa kau mau menjadi pahlawan super?" Mendengarkan semua hal itu, Sang Chao pun memegang kepalanya sembari berkata, "Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Oh Xiao Tang, kawanku, apa kau mau pergi bersamaku di akhir pekan?" Dan nampaknya yang berada di dalam mobil itu bukan mereka berdua saja, tetapi Shen Qian juga berada di dalam mobil itu bersama dengan seorang guru. Dan sembari itu si Pak Guru berkata, "Shen Qian, walaupun kau sudah mendapatkan sertifikat S1, tapi event ini punya banyak naga tersembunyi, jadi kau jangan arogan." Dan diketahui Pak Guru ini adalah pemegang medali emas, guru dari SMA Yanbei bernama Lindong, dan dia sudah berada pada tahap level pelatihan ke-9. Dan beralih ke Shen Qian yang berkata, "Jangan khawatir Guru Ling, aku tidak meremehkan lawanku. Bahkan kalau lawanku adalah kelinci, aku masih menggunakan kekuatan penuh untuk mengalahkannya." Mendengarkan hal itu, beralih ke sisi Guru Lin kembali. "Lumayan, kau tetap menggunakan semua kekuatanmu biarpun lawanmu lemah. Belum lagi lawanmu kali ini tidak lemah, mereka semua adalah ahli bela diri yang hebat. Wang Pojun dari SMA Longsing, Shen Haotian dikalahkan oleh pria ini.
dan saat itu dia hanyalah murid tahun kedua. Dan Xiao Chen dari SMA Yannan, Shen Haotian harus bertarung paksa selama 1 jam untuk bisa menang melawannya. Dan saat itu dia juga masih murid di kelas 2 dan keduanya adalah lawan terbesarmu. Mendengarkan hal itu di sini Shen Qian pun berkata, "Iya Pak," dan lanjut dia pun bergumam, "Event ini adalah tempat terbaik bagiku untuk menguji pil obatku." Dan tidak lama setelahnya mereka sudah sampai di tujuan dan sembar itu Sang Chao berkata, "Tapi Pak Guru, ini cuma danau, apa kita harus bertarung di tempat ini?" Namun Pak Guru pun menjawab, "Kau tidak usah memperdulikannya, tunggu saja di tempat ini." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah sudah banyak orang yang menunggu di tepi danau itu. Sembari berjalan, Guru Ling pun menyapa beberapa orang di sana dan berkata, "Guru yang lama tidak jumpa, Bu Guo, Anda masih sangat cantik ya, dan Guru Hu, Anda memimpin tim Anda tahun ini ya." Dan mereka semua juga menyapa dengan hangat kepada Guru Ling sembari berkata, "Anda terlihat santai semenjak Anda mempunyai murid yang memiliki sertifikat S1. Tahun lalu Anda punya Shen Haotian, tahun ini Anda punya Shen Qian. Yan Bei pasti punya banyak orang yang berbakat. Itu semua karena metode pengajaran Anda." Dan beralih ke sisi Shen Qian, dia nampaknya terlalu tenar karena diperlihatkan banyak sekali wanita yang mencoba mengepungnya sembari mereka berkata, "Shen Qian, apa aku punya pacar? Apa aku cukup untukmu?" Melihat semua keadaan itu, beberapa orang di sana berbincang, "Itulah Shen Qian, kudengar dia lebih kuat daripada Shen Haotian. Mungkin dia bisa membuat Wang Pojun meninggalkan tahtanya." Namun teman yang tepat berada di sampingnya berkata, "Aku tidak yakin begitu. Aku masih punya harapan yang tinggi kepada murid biasa Xiao Chen yang memiliki bakat melebihi surga." Dan beralih ke sisi Sang Chao, dia nampak merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sembar itu dia pun bergumam perasaan ini. Dan tidak lama setelah muncullah jendela sistemnya di hadapannya. Menemukan sistem pembantaian. Sistem pembantaian adalah musuh alami dari sistemku. Jadi kita bisa merasakan satu sama yang lain jika kita berdiri di area yang sama. Pembunuh pemiliknya akan membantu menyerap sistem pembantaian. Dan beralih ke sisi Luoseng yang nampaknya merasakan hal yang sama karena diperlihatkan jendela notif muncul di hadapannya. Menemukan sistem pahlawan. Sistem pahlawan adalah musuh alami dari sistemku. Jadi kita bisa merasakan satu dengan yang lain jika berdiri di area yang sama. Membunuh pemiliknya akan membantu menyerap sistem pahlawan. Melihat jendela notif yang muncul di hadapannya itu, Luoseng pun bergumam, "Jadi sistem lain benar-benar ada di dunia ini ya." Dan beralih ke sisi Sang Chao yang bergumam, "Orang ini, mata itu dengan niat membunuh." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah beberapa helikopter sudah sampai di tempat itu. Dan dari dalam helikopter itu muncullah beberapa orang yang dapat berjalan di atas cahaya. Sembar itu pria berjanggut berkata, "Haha, SMA Longsing kami selalu menjadi yang teratas, jadi kami juga tetap di atas tahun ini." Mendengarkan hal itu di sini, guru dari Xiao Chen pun berkata, "Guru Lu, Anda mengatakannya terlalu awal." Namun si pria berjenggot kembali berkata, "Haha, ini benar dan tidak akan berubah sedikit pun." Namun di sini guru Xiao Chen kembali menjawab, "Guru Lu, kamu selalu memiliki kepercayaan diri yang tinggi." Dan kembali guru Lu mengatakan, "Tentu saja karena kami memiliki kemampuan itu." Dan beralih ke sisi Shen Qian, dia nampak sedang menatap sesuatu karena dia mendengar suara, "Kau Shen Qian dari SMA Yan Bei bukan?" Dan ternyata orang yang berbicara dengannya itu adalah Pojun yang berkata, "Kudengar kau adalah kakaknya Shen Haotian, kuharap kau tidak mengecewakanku." Dan beralih ke sisi Xiao Chen, dia nampaknya sedang diwanti-wanti oleh gurunya yang mengatakan, "Aku sudah mengamatinya, Shen Qian ini memiliki kondisi tubuh yang baik. Gerakannya sangat cepat dan percaya diri, tingkat pelatihan ketiga dengan ki yang stabil dan juga fondasi yang sangat bagus. Dia tidak jauh lebih lemah daripada Wang Pojun, kau harus berhati-hati." Mendengarkan peringatan itu, Xiao Chen pun nampak serius dan berkata, "Baik guru." Dan tidak lama setelah itu terdengarlah suara dari atas langit, "Sepertinya kalian semua sudah berkumpul." Dan nampaknya suara itu keluar dari salah seorang pria yang berambut putih yang melayang di atas udara. Sembari itu lanjut berkata, "Jika itu cukup, maka ini bagianku sekarang. Semua orang mundur dari danau setidaknya 10 meter." Melihat hal itu, Shen Qian pun menanyakan kepada Guru Ling siapa orang ini. Dan di sini Guru Ling pun menjelaskan, orang ini adalah salah satu orang yang menangani urusan pusat seni bela diri.
guru puncak. Dia adalah Master Jiu dan dia saat ini berada di alam surgawi. Mendengarkan hal itu, Sang Chow pun merasa sangat terkejut dan berkata, alam ketiga bela diri Dao adalah alam surgawi. Aku dengar ketika kau mencapai alam ini, seniman bela diri bisa terbang bebas di langit. Tidak tahu kapan aku bisa mencapai alam ini ya. Dan beralih ke sisi Guru Ling yang mengatakan, menjauhlah dari danau, Master Jiu akan memulai. Dan kini diperlihatkan Master Jiu yang nampak akan memulai prosesnya dan berkata, karena kalian semua sudah selesai, maka haruskah kita mulai? Dan tanpa ragu-ragu dia pun menghantamkan telapak tangannya tepat diarahkan ke danau yang ada di hadapan mereka semua. Dan kini diperlihatkan danau itu mulai bergemuruh, airnya mulai terombang-ambing. Dan tidak lama setelahnya sebuah pulau terangkat dari dalam danau itu, yang sontak kali itu pun membuat beberapa peserta di sana menjadi sangat terkejut. Dan tidak terkecuali Luo Sheng yang memiliki sistem pembantaian berkeringat dingin melihat kejadian itu dan berkata, berat pulau ini setidaknya lebih dari 10.000 ton. Apakah seniman bela diri di bumi bisa sekuat ini? Berapa banyak poin yang harus aku kumpulkan untuk mencapai level ini? 1 juta poin ataukah 10 juta poin? Sialan, kenapa sistem pembantaian tidak bisa membantuku berkultivasi seperti orang normal ya? Dan beralih ke si Sang Chow yang mengatakan, kalau aku punya kekuatan ini, lalu berapa banyak hal yang baik yang bisa aku capai dalam satu hari? Apakah 100 atau 1000? Namun diperlihatkan Shen Qian yang nampak berbinar-binar sembari berkata, level pelatihan adalah alam dasar. Kalau fondasi ini lebih stabil daripada saat kau mencapai alam baru, kau bisa jadi lebih kuat dari biasanya. Kalau aku bisa mencapai 99 alam kecil di setiap alam utama, lalu seberapa kuat aku kalau aku mencapai alam surgawi? Dan tidak lama setelahnya, arena pertarungan kini sudah terpampang jelas di hadapan kita semua. Dan setelah 9 sekolah membeli pulau tanpa nama ini, mereka mulai membuatnya menjadi arena. Setiap tahun akan ada manajer yang menarik pulau itu ke permukaan. Setelah turnamen berakhir, mereka akan mendorongnya kembali ke bawah. Para peserta akan tinggal di hotel yang jaraknya 3 km dari arena. Mereka hanya datang ke pulau saat giliran mereka bertarung. Dan di dalam sebuah ruangan diperlihatkanlah Shen Qian yang sedang membaca buku dan berkata, aturannya sangat sederhana, 1 babak 1 hari. Di setiap babak setiap siswa akan mendapatkan kesempatan untuk menantang. Berlangsung dalam waktu 15 hari, jadi akan ada 15 babak. Tim menang akan mengambil semua poin dari tim yang kalah. Tim terendah adalah 0 poin. Tim pemenang dengan poin 0 akan mendapatkan 1 poin. Orang yang ditantang memiliki hak untuk menolak satu persatu. Orang yang ditolak bisa memilih yang lain. Nomor urut akan ditarik oleh guru. Nomor tersebut akan menentukan giliranmu untuk menantang. Pemenang mendapatkan semua poin dari yang kalah ya. Aturan ini sangat menakutkan. Tidak heran kenapa sekolah dengan lebih banyak siswa berbakat akan tetap berada di puncak. 9 sekolah dengan 27 siswa tujuannya tidak sama. Ada yang ingin bersinar, ada yang ingin bertarung karena sekolah, dan masing-masing punya ambisi sendiri. Jika aku mau meningkatkan konsumsi pil tertawa ini, aku tidak bisa menunjukkan wajahku untuk menjualnya. Aku butuh identitas baru, yaitu Master Pemurnian Pil. Dan di dokumen registrasi peserta terlihat bagaimana cara menghubungi kandidat lainnya. Aku membeli kartu baru untuk mengiklankan pil ini kepada yang lainnya. Dan beralih ke seseorang yang berambut hijau, dia nampak berbicara sendiri dan berkata, aku baru saja mengakui perasaanku kepada kecantikannya, tapi dia langsung menjawab ya. Dan setelah dia melihat handphonenya, ternyata pesan itu dikirim oleh Shen Qian yang berkata, halo, saya adalah keturunan dari Master Agung Sufu, Master Pemurnian Pil Lu Taian. Saya baru saja membuat pil jenis baru, pil Berserker. Ini membantu tubuh Anda mengeluarkan kekuatan aslinya 2 kali lipat dalam 15 menit. Jadi tunggu apalagi, Anda tidak perlu membayar 9.999 yuan atau 9.998 yuan. Anda hanya perlu membayar 8.800 yuan. Murah tapi sangat efektif. Dan beralih ke sisi kamar dari Shen Qian, diperlihatkan dia yang nampak marah-marah. Karena sepertinya semua pesan yang ia kirim kepada para peserta lain tidak ditanggapi dengan serius. Bahkan ada yang mengejeknya bahwa mereka menjual pil umur panjang sebanyak 50.000 yuan.
Melihat semua hal itu, Shen Qian nampak kesal dan berkata, orang ini paling memarahiku. Sepertinya dia tidak lebih baik dari kata-katanya. Lin Hu, tunggu saja sampai besok, aku akan membuatmu menderita. Tapi saat ini yang terpenting adalah menjual pil berserker. Biarkan mereka mencobanya pertama kali. Aku akan kirimkan alamatnya. Jika kau suka maka datanglah. Jika tidak, lupakanlah. Dan lalu kini Shin pun beralih ke malam harinya. Diperlihatkan ada beberapa orang yang berkumpul di pinggir sebuah kolam. Dan sembari itu mereka berkata, apa yang kau inginkan? Apa kau, Lu Tai'an, menjadi misterius seperti itu? Apakah pilmu aman digunakan? Dan nampaknya di sini Shen Qian menggunakan penyamaran di saat dia mengedarkan pil-pil itu, dan tanpa ragu-ragu dia memberikan beberapa testernya kepada orang-orang yang ada di hadapannya. Mendapatkan pil itu, beberapa orang di sana berkata, benarkah kau tidak membutuhkan uang? Kalau kau meminta uang maka aku tidak akan membelinya. Tetapi di saat dia mengalihkan pandangan, tiba-tiba saja Shen Qian sudah menghilang dari pandangan mereka semua. Dan lalu setelahnya kini Shin pun beralih ke hari pertama turnamen. Diperlihatkanlah para guru sedang berbincang dengan satu yang lain di atas sebuah podium. Dan nampaknya mereka masing-masing menarik nomor undian yang akan menjadi nomor urut peserta dari tiap-tiap sekolah yang mereka wakili. Karena diketahui nomor urut dari SMA Yanbe itu adalah nomor 1, jadi mereka yang paling pertama menantang. Namun di sini Shao Tang mengatakan kepada Sang Chao dan juga Shen Qian bahwa dia yang akan turun pertama kali ke arena. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Shao Tang yang menghajar lawannya dengan pukulan yang sangat keras sampai memuncratkan cairan merah dari dalam mulutnya sampai lawannya itu menyerah begitu saja. Melihat kemenangan itu, sang guru pun memujinya dan berkata, kau sangatlah hebat. Dan sembari itu diperlihatkanlah Pak Guru Ling yang berkata kepada Sang Chao bahwa giliran selanjutnya adalah milikmu Sang Chao, pilihlah lawan yang bisa kamu kalahkan. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Sang Chao yang sudah turun ke arena. Dan nampaknya dia melawan seorang pria jambul yang nampak melayangkan rentetan serangan tepat menuju ke arahnya. Tetapi nampaknya perisai energi yang dibuat oleh Sang Chao itu tidak mampu ditembus oleh lawannya. Yang sontak kali itu pun membuat lawannya menyerah karena dia tidak mampu menyentuh sehelai bulu dari Sang Chao ini. Dan diketahui pemenang dari pertarungan itu adalah Sang Chao. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah kini tiba giliran dari Shen Qian. Dia langsung menunjuk salah seorang pria berambut hijau sebelumnya yang dikenal sebagai Lin Hu itu untuk bertarung 1 lawan 1 dengannya. Dan tanpa ragu-ragu Lin Hu pun naik ke atas arena sembari dia berkata, Shen Qian kawan, kita semua seniman beladir, jadi tolong santai saja kepadaku. Dan nampaknya di sini Lin Hu merasa sangat gugup karena diketahui lawannya itu adalah Shen Qian. Tetapi Shen Qian di sini sudah memendam dendam pribadi di saat chatnya dibalas dan dimaki semalaman. Dan sebelum pertarungan itu dimulai, Lin Hu pun mempunyai satu permintaan yang diberikan kepada Shen Qian. Dia meminta apapun boleh dipukul, yang penting jangan menghajar wajahnya. Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun tersenyum licik sembari berkata, bagus. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Lin Hu yang sudah menyerah dengan wajahnya yang penuh babak belur sembari berkata, tolong berhenti, aku mengaku kalah. Dan diketahui pemenang dari pertarungan itu adalah Shen Qian. Dan dia menang dengan sangat mudah. Sembari itu dia pun bergumam, kemarin kau berani memarahiku seperti itu, jadi hari ini aku harus mengalahkanmu sampai orang tuamu tidak bisa mengenalimu. Tipe orang seperti ini yang sudah sering kutemui, sekarang tinggal duduk dan lihat saja hasilnya. Dan lalu di pertandingan yang lain diperlihatkan Wang Pojun menang dengan mudah pada pertarungan kala itu. Karena diketahui dia adalah kandidat juara bertahan pada pertarungan kali ini. Dan nampaknya posisi yang sama dirasakan oleh Xiao Chen, dia juga menang mudah dalam pertarungannya. Melihat semua hal itu, di sini Shen Qian pun bergumam, pil yang kuberikan pada ketiga orang itu, Aye, Liren, dan Xiao Xiaofan, mereka semua kalah dan mereka tidak menggunakan pilku. Terutama Xiao Xiaofan, orang lemah sepertinya tidak menggunakan doping tersebut dan bahkan dikalahkan oleh Lin Hu. Mereka pasti sangat marah sekarang, terutama si Xiao Xiaofan itu yang ditantang oleh Lin Hu sebelumnya, dipukul seperti itu dan Lin Hu bahkan mencacinya, memukulnya hingga pucat. Aku juga merasa marah kepadanya.
Dan kali ini giliran dari Aye untuk menantang seseorang. Anak muda, cepatlah dan kau gunakan pilnya. Kau harus menelannya untuk menjadi lebih kuat. Dan tampaknya pada pertarungan kali itu Aye memenangkannya. Melihat semua hal itu, Shen Qian pun berkata, sialan, Aye ini memang, dan dia hanya bergantung pada kekuatannya sendiri. Dan lanjut diperlihatkan Li Renjia, kau masih muda dan naif, tunjukkan saja pada mereka sekarang seekor babi bisa memakan harimau untukku. Tetapi sepertinya Li Renjia juga menang dan tanpa menggunakan pil yang diberikan Shen Qian kepadanya. Yang sontak kali itu pun membuat Shen Qian menjadi tidak sabaran dan berkata, kenapa mereka tidak percaya pada pilku? Kenapa mereka bertarung memakai kekuatan sendiri? Kenapa mereka begitu malas dalam latihan biasa dan menjadi kebalikannya dalam sebuah turnamen? Namun di saat Shen Qian sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja diperlihatkan Xiao Xiaofan yang menantang Lin Hu kembali. Melihat hal itu, gurunya mencoba menghalangi dan berkata, hei, apa yang kau mau? Bukankah kau sudah dipukuli sebelumnya? Apa gunanya terus bertarung seperti ini? Namun Xiao Xiaofan berkata, aku hanya menyembunyikan kekuatanku di pertandingan sebelumnya. Sekarang aku sudah memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuh untuk menghukum Lin Hu ini. Melihat hal itu, Shen Qian pun nampak merasa positif dan dia pun bergumam, sepertinya Xiao Xiaofan menelan pil itu. Aku harus berterima kasih pada Lin Hu atas kesempatan yang dia ciptakan untukku. Dan beralih ke sisi Lin Hu yang nampak sangat percaya diri dan berkata, menghukumku bergantung pada tangan lemahmu itu. Dan sembari menaiki arena, lanjutlah Lin Hu bergaya dan berkata, biarkan aku memberimu pelajaran, jadi kau akan tahu itu. Kau bisa makan apapun yang kau mau, tapi kau tidak bisa mengatakan apapun yang kau mau. Mendengarkan hal itu, Xiao Xiaofan nampak emosi dan berkata, ayo kita lihat siapa yang akan menghajar siapa. Kalau begitu, dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Xiao Xiaofan menerjang tepat menuju ke arah Lin Hu. Dan dia mampu mendaratkan sebuah serangan yang kuat tepat di dada dari Lin Hu ini. Dan tidak hanya sampai di situ, Xiao Xiaofan melancarkan serangan lanjutan. Tapi nampaknya serangan kali ini masih mampu ditangkis dengan baik oleh Lin Hu. Tetapi saking kuatnya serangan itu, Lin Hu sampai terdorong jauh ke belakang. Melihat hal itu, Lin Hu pun merasa nampak terkejut dan berkata, apa-apaan, kenapa dia menjadi sekuat ini? Dan beralih ke sisi Xiao Xiaofan yang berkata dalam hatinya, efektivitas pil berserker ini lebih daripada yang kukira. Dan lanjut diperlihatkan Lin Hu yang mencoba menyerang balik menggunakan tendangannya sembari berkata, sepertinya kau benar-benar menyembunyikan kekuatan aslimu, tapi kau masih bukan lawanku. Namun di saat Lin Hu melepaskan serangan itu, tiba-tiba saja Xiao Xiaofan menghilang dari pandangannya dan muncul tepat di belakangnya sembari berkata, apa kau yakin? Dan bum 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 bum, beberapa pukulan telak mendarat tepat di wajah Lin Hu yang membuat Lin Hu kini terkapar tak berdaya. Dan diketahui pemenang dari pertarungan itu adalah Xiao Xiaofan. Yang sontak kali itu pun membuat semua penonton menjadi tercengang karena mereka tidak percaya bahwa sebelumnya Xiao Xiaofan dikalahkan dengan mudah, tetapi kali ini dia menang dengan mudah. Dan sembari turun dari atas panggung, lanjutlah Xiao Xiaofan bergumam, ya aku menang, tapi aku harus menunjukkan wajah dingin, aku tidak boleh ketawa sekarang. Dan lanjut diperlihatkan Lin Hu yang nampaknya ditandu keluar dari arena diakibatkan serangan bertubi-tubi yang ia terima pada pertandingan sebelumnya. Melihat hal itu, kedua orang yang lain yang mendapatkan pil yang diberikan Shen Qian saling menatap sembari berkata dalam hati, pil berserker itu bekerja. Dan di pertarungan selanjutnya diperlihatkanlah Lu Shen dari SMA Heitian yang memiliki sistem pembantaian kini turun ke arena. Sembari itu dia bergumam, orang-orang yang hanya berteriak tentang Shen Qian, Wang Pojun dan Xiao Chen, biarkan kutunjukkan betapa lemahnya mereka saat melawanku. Dan tanpa ragu-ragu di sini Luo Sheng pun menantang Sang Chao yang mana diketahui mereka itu mempunyai sistem yang saling berlawanan. Dan sembari itu diperlihatkanlah Luo Sheng yang berkata, Sang Chao, tolong tunjukkan kalau aku salah di suatu tempat. Dan tanpa ragu-ragu Sang Chao juga mempersiapkan kuda-kudanya. Dan di saat aba-aba telah dibunyikan, tiba-tiba saja Luo Sheng melesat dengan kecepatan yang luar biasa dan akan melepaskan sebuah tinjuan lurus tepat menuju ke arah Sang Chao. Tetapi untungnya di sini Sang Chao mampu menahan serangan yang kuat itu. Namun sepertinya serangan itu terlalu berat yang membuat Sang Chao menjadi lengah karena diperlihatkan Luo Sheng sudah berada di atas udara dan mempersiapkan tendangan susulan. Tetapi untungnya di sini Sang Chao mampu menghindari serangan itu dengan sangat baik.
Dan seakan tidak ingin kalah, Sang Chow pun melayangkan sebuah serangan balik tepat mendarat di dada dari Luo Sheng, yang sontak kali itu pun membuat Luo Sheng memuncratkan banyak cairan merah dari dalam mulutnya. Melihat hal itu, Shen Qian pun nampak bersemangat dan berkata, Sang Chow memang tidak bisa diragukan lagi. Aku bertemu dengannya selama beberapa hari, tapi dia itu menjadi sekuat ini. Dan beralih ke atas arena, diperlihatkanlah Luo Sheng yang nampak tidak ingin kalah. Dia mencoba meluapkan segenap energinya dari dalam tubuhnya sembari dia bergumam, ini adalah pertarunganku, aku tidak akan kalah. Dan sembari memusatkan energinya di tangan kirinya, dia pun bersiap untuk melayangkan serangan. Dan diketahui teknik itu adalah teknik terkuatnya yang ia namai Hentram Bow Teknik. Namun dengan perisai energi, Sang Chow menahan serangan yang datang kepadanya itu. Dan nampaknya di sini Sang Chow mampu menahan dengan baik serangan yang dilancarkan oleh Luo Sheng. Dan tidak hanya sampai di situ saja, Sang Chow melayangkan sebuah serangan balik yang menghempaskan tubuh dari Luo Sheng jauh ke belakang. Namun sepertinya di sini Sang Chow tidak ingin berhenti di situ saja. Dia kembali melayangkan sebuah serangan susulan dengan gerakan yang sangat cepat yang didaratkan tepat di perut dari Luo Sheng. Luo Sheng yang dihajar sampai babak belur seperti itu, matanya kini mulai memutih sembari itu dia bergumam, sialan, kenapa kulitnya sangat tebal? Pada dasarnya aku tidak bisa menembus pertahanannya. Apalagi aku kurang di teknik bertarung saat melawannya. Saat aku pukul sekali, dia akan memukulku 2 kali. Dan tidak lama setelah diperlihatkanlah Luo Sheng yang bertekuk lutut di hadapan Sang Chow sembari ia berkata, aku mengaku kalah. Dan nampaknya pemenang dari pertarungan yang sengit itu adalah Sang Chow. Melihat hal itu, Shen Qian pun langsung menyambutnya saat baru turun dari arena sembari berkata, tidak buruk, kerja bagus kawan. Dan beralih ke sisi Luo Sheng yang nampak sangat emosi saat dikalahkan, sembari itu dia bergumam, sistemnya adalah musuh alami milikku dan kami bisa saling melahap, tapi dia lebih kuat dariku. Kalau terus seperti ini, jangankan menjadi bos, bahkan aku tidak bisa menjaga diriku tetap hidup. Jadi aku tidak akan tinggal diam dan menunggu saja. Dan lalu kini Xin pun beralih ke malam harinya. Diperlihatkan di dalam kamarnya, Shen Qian mendapatkan banyak pesan yang berkata, Master Lu, aku menggunakan pil berserkermu dan itu sangat efektif. Jadi bisakah kau menjualnya padaku 2 lagi? Master Lu, kau bilang sebelumnya bahwa pilmu itu seharga 8.800 yuan. Bisakah aku mendapatkan diskon saat beli dalam jumlah yang besar? Aku ingin tanya sesuatu, setelah aku menelan pilnya itu tidak akan menjadi masalah kalau aku tidak tertawa, bukan? Melihat hal itu, Shen Qian pun berkata, kelihatannya mereka cukup pintar. Mereka bahkan menebak bahwa Xiao Xiaofan menggunakan pil untuk memenangkan pertarungan melawan Lin Hu. Dan pesan selanjutnya yang diterima oleh Shen Qian nampaknya itu dari Lin Hu yang berkata, Saudara Lu, aku minta maaf atas penghinaan kemarin. Aku harap kau bisa memaafkanku. Mengenai pil obat itu, bisa kau menjualnya kepadaku? Melihat hal itu sontak membuat Shen Qian menjadi terkejut sejenak, dan sembari itu dia tersenyum licik dan berkata, sekarang kau mau merayuku? Terlalu terlambat. Dan nampaknya nomor dari Lin Hu itu langsung diblokir oleh Shen Qian. Dan lalu setelahnya kini Xin pun beralih ke tepi danau. Diperlihatkanlah transaksi telah dilakukan oleh Shen Qian dan beberapa orang di sana memberikan sekopor uang kepadanya. Itu sebagai harga dari pembelian pil tertawa. Dan nampaknya pelanggan demi pelanggan didapatkan oleh Shen Qian akibat testimoni dari Xiao Xiaofan sebelumnya. Dan sepertinya di sini Shen Qian panen banyak. Dia menghasilkan banyak sekali uang dari penjualan pil yang ia lakukan sebelumnya. Dan lalu kini Xin pun beralih ke hari kedua turnamen. Diperlihatkan pertarungan sengit antar siswa masih saja terus berlanjut. Dan nampaknya orang-orang yang mendominasi pertarungan itu adalah para pelanggan dari Shen Qian yang telah meminum pil berserker yang ia berikan sebelumnya. Dan lanjut diperlihatkan salah satu pelanggan dari Shen Qian kembali menantang Lin Hu, yang sontak kali itu pun membuat Lin Hu menjadi sangat percaya diri. Dia tidak mengetahui bahwa orang yang akan dilawannya itu adalah pemakan pil berserker. Jadi dia berpikir bahwa kali ini dia pasti akan menang mudah. Tetapi pada kenyataannya Lin Hu dihempaskan dalam satu serangan sampai ia terlempar keluar arena dan memuncratkan banyak cairan merah dari dalam mulutnya. Tapi nampaknya di sini Lin Hu sudah menyadari bahwa semua pengguna yang tiba-tiba menjadi kuat itu adalah pemakan pil obat. Jadi dia mencoba protes kepada panitia dan mengatakan bahwa orang ini adalah pemakan pil obat, jadi aku ingin mengetesnya.
Dan karena keluhan yang diberikan oleh Linhu sebelumnya, beberapa orang dibawa untuk dites apakah dia memang mengkonsumsi doping atau tidak. Dan beberapa peserta yang masih tinggal di sana menjadi sangat khawatir jika sampai-sampai mereka ketahuan menggunakan cara curang. Tapi tidak lama setelahnya diperlihatkanlah para guru dan para peserta yang dicurigai menggunakan pil doping itu telah kembali, dan nampaknya hasil tesnya itu negatif, yang sontak kali itu pun membuat Linhu menjadi protes kembali dan berkata, "Apa-apaan, sialan, itu pasti tes yang salah, mereka pasti menelan beberapa jenis pil obat atau orang-orang buta." Namun di sini para guru itu menatap dengan serius ke arah Linhu dan berkata, "Apa kau meragukan kami?" Mendengarkan hal itu sontak membuat Linhu menjadi kena mental sembari berkata, Aku tidak berani." Melihat semua hal itu, di sini Shen Qian pun bergumam, tentu saja mereka tidak bisa mengetesnya. Pilnya itu yang aku buat adalah pil dari dunia lain. Jadi bagaimana mesin di bumi ini bisa menemukan subjek obat dari dunia lain? Apalagi dengan informasi ini, orang-orang di tempat ini akan tahu bahwa pil berserkerku ini tidak bisa terdeteksi oleh mesin tersebut. Jadi sepenuhnya aman. Jangan pikir bisa membuat bisnisku hancur semudah itu. Dan lalu di pertarungan selanjutnya diketahui pemenangnya adalah Luo Sheng dari SMA Heitian. Tetapi nampaknya pertarungan itu terlalu brutal. Melihat hal itu Shen Qian pun bergumam, Luo Sheng ini terlalu kejam. Melihat hal itu Xiao Chen nampak tidak terima dan berkata kepada Luo Sheng, "Ini hanya pertandingan, apa kau perlu membuatnya menjadi masalah serius?" Namun dengan songongnya Luo Sheng berkata, "Di atas panggung, tinju dan tendangan tidak memiliki mata. Terluka seperti itu karena dia terlalu lemah." Dan nampaknya dari perselisihan itu diketahui Xiao Chen yang akan turun ke pertandingan selanjutnya, dan dia tanpa ragu-ragu menantang Luo Sheng. Dan diketahui Xiao Chen dan Luo Sheng sama-sama murid yang luar biasa. Pertarungan mereka sangat intens. Tinju dan teknik Luo Sheng sangat kuat, seperti tombak yang bisa menembus segalanya. Murid level pelatihan ketiga tidak bisa memblokir serangannya itu. Xiao Chen meskipun tidak punya kekuatan pertahanan yang tinggi seperti Sang Chao, tapi dia memiliki banyak pengalaman dalam pertarungan sebenarnya. Teknik bertarung dia sangat halus. Dia seperti pohon tinggi yang memiliki akar yang menembus jauh ke dalam tanah. Dia hanya menggunakan jurus yang paling dasar untuk mengalahkan Luo Sheng, dan dia bahkan lebih kuat dari Sang Chao. Setelah itu Luo Sheng kalah dalam tahap yang menyedihkan. Terlihat bahwa dia adalah orang yang angkuh, sehingga kekalahan ini berdampak pada pikirannya. Luo Sheng yang mendapatkan kekalahan telak itu, dia pun bertanya-tanya, "Mustahil. Itu wajar kalau aku kalah melawan Sang Chao, tapi bagaimana bisa aku bisa kalah dari petarung dengan kekuatan normal seperti ini?" Melihat semua hal itu, Xiao Chen pun nampak ingin menasihatinya dan berkata, "Meskipun seranganmu sangat kuat, tapi kau kekurangan metode bertarung, kurangnya pengalaman nyata, kau terlalu naif. Kau tidak layak menjadi lawanku. Orang yang layak untuk lawanku adalah Wang Pojun atau Shen Qian." Melihat hal itu, Shen Qian pun bergumam, "Xiao Chen ya, ini sedikit menarik." Tetapi tiba-tiba saja Xiao Chen melirik ke arahnya, yang itu menandakan bahwa dia menantang Shen Qian di pertemuan selanjutnya. Dan di ronde berikutnya diperlihatkanlah Shen Qian yang sudah menaiki arena. Sembari itu beberapa peserta yang ada di sana bergumam, "Jangan pilih aku, jangan pilih aku." Namun tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Shen Qian yang menunjuk salah seorang untuk ia tantang di ronde selanjutnya. Dan tanpa ragu-ragu orang itu pun langsung naik ke arena. Dan di saat dia sampai di atas arena, Shen Qian pun berkata kepadanya, "Aku akan memberimu keuntungan pertama. Ayo, seranglah terlebih dahulu." Dan tanpa ragu-ragu orang itu pun menerjang ke arah Shen Qian menggunakan tekniknya Hentambo teknik. Tapi sepertinya serangan itu mampu ditahan dengan mudah oleh Shen Qian. Dan tidak hanya sampai di situ, Shen Qian pun melayangkan serangan balik yang sangat kuat, yang tepat menghantam dada dari si pria penantang itu. Dan saking kuatnya serangan itu sampai-sampai lawan dari Shen Qian itu berjalan sempoyongan. Melihat hal itu, Shen Qian pun mendekat ke arah dan berkata, "Tidak buruk, kelihatannya kau secara alami adalah pembelajar yang cepat. Meskipun tinju adalah teknik paling dasar, tapi kau masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengeluarkan kekuatan penuhmu. Dan pose saat kau melakukan teknik itu tidak bagus dan cantik, karena kau sudah melatih pose yang salah sejak awal. Kau berlatih pose yang salah sejak awal, sehingga efeknya mempengaruhi kecepatan pertumbuhanmu." Melihat hal itu, lawan dari Shen Qian itu hanya dapat menatap tangannya dan berkata,
aku berhasil menembus level pelatihan kedua dan aku tidak bisa mendorongnya lebih jauh dari itu. Jadi karena itu aku berlatih dalam pose yang salah. Dan sembari bangkit kembali, di sini lawan dari Shen Qian itu berkata, "Shen Qian, kumohon ajari aku lebih." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Shen Qian yang mulai memandu lawannya itu agar dia berlatih lebih keras di kemudian harinya. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah lawan dari Shen Qian itu sudah mengaku kalah di hadapannya. Dan sembari itu dia berkata, "Shen Qian, terlalu kuat, aku mengaku kalah tanpa ada pertanyaan. Shen Qian kawan, terima kasih untuk menunjukkan kelemahanku." Melihat hal itu, Shen Qian pun berbalik sembari berkata, "Tidak masalah, aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan." Dan lalu di malam harinya diperlihatkan orang yang dikalahkan oleh Shen Qian sebelumnya kini dimarahi oleh gurunya sampai-sampai ia ditampar di wajah. Dan setelah itu dia menghampiri dua murid lainnya. Dan di sini Pak Guru itu memaksa muridnya untuk segera berbicara. Sampai-sampai Pak Guru itu menelanjangi mereka dan menggeledah. Dan di sini Pak Guru itu menemukan pil berserker yang dibeli dari Shen Qian sebelumnya. Namun nampaknya di sini Pak Guru itu mempunyai rencana yang akan menyulitkan Shen Qian ke depannya, karena sepertinya dia akan menyelidiki siapa orang yang menjual pil itu kepada para muridnya. Dan beralih ke si Shen Qian diperlihatkan dia yang sudah menyiapkan pil yang akan dijualnya kali ini. Dan dia memberikannya kepada robot mekanis yang menjadi kurir dari barang itu. Dan sembari robot mekanisnya itu pergi untuk berdagang, lanjutlah Shen Qian yang melatih tubuhnya agar dia mengeluarkan beberapa keringat. Namun tidak lama setelahnya diperlihatkanlah robot itu telah kembali. Dan nampaknya robotnya itu pulang dengan merangkak yang menandakan bahwa dia kehabisan energi. Jadi di sini Shen Qian memutuskan untuk mengisi energi dari robotnya itu sebelumnya. Sembari itu dia bergumam, "Tidak benar, aku ingat aku sudah mengisi full robot ini sebelumnya, tapi kenapa sekarang baterainya habis? Ada yang salah tentang ini." Dan sembari itu diperlihatkanlah Shen Qian yang mengatakan kepada robot mekanisnya, "Apa yang terjadi? Katakan kepadaku." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah robot itu menampilkan sebuah layar monitor di hadapan dari Shen Qian. Dan diketahui perjalanan dari si robot mekanis sebelumnya dihadang oleh seseorang pria misterius yang menggunakan topeng. Dan sampai-sampai saking kuatnya orang itu, bahkan robot mekanis ini dibuat tidak berdaya di hadapannya. Melihat semua kejadian itu, nampaklah Shen Qian merasa sangat khawatir dan berkata, "Robot mekanisku ini memiliki tingkat transformasi, tapi dia dikalahkan dengan sangat mudah dan dia mengalami kerusakan sebanyak itu. Pada saat turnamen berlangsung, area ini sudah disegel dan siswa tidak bisa mengalahkan master transformasi ini. Jadi tersangka utamanya adalah para guru. Tindakan kejam orang ini pasti bukan untuk keseimbangan kompetisi, dia hanya membunuh untuk mengambil pil-pil itu. Pil obat itu tidak begitu berharga, tapi ada orang jahat di antara para guru yang seperti itu. Aku perlu mencari tahu orang itu, kalau tidak orang lain akan dalam bahaya." Dan lalu kini Shin pun beralih ke hari ketiga dari turnamen. Diperlihatkan Shen Qian yang nampak berpikir dan terduduk di sebuah podium penonton. Sembari itu dia bergumam, "Semua pertarungan di arena untuk hari ini pertarungan yang cepat dan bersih. Sepertinya mereka tidak menggunakan trik apapun. Aku sudah menjual banyak pil di hari kedua dan semua penggunanya sudah familiar. Jadi pada dasarnya aku tidak bisa menebak siapa perampok itu, atau orang itu akan muncul di babak selanjutnya." Dan beralih ke sisi arena diperlihatkan Xiao Xiaofan yang nampak bertarung dengan sengit melawan lawan yang ada di hadapannya. Tetapi tiba-tiba saja dia merasakan sesuatu yang aneh, sehingga gurunya yang berada di bawah panggung berteriak, "Pertarungannya belum berakhir, Xiao Xiaofan, apa yang kau lakukan?" Namun di sini Xiao Xiaofan langsung merasakan perutnya sangat sakit. Jadi dia meminta untuk dibawa ke toilet segera. Melihat hal itu, gurunya pun berkata, "Kau tidak bisa turun ke sini saat kau belum menyelesaikan pertarungannya." Tetapi nampaknya di sini Xiao Xiaofan tidak bisa menahan hajatnya itu lagi, jadi dia langsung menyemburkannya dan itu tepat menyemprot wajah dari si gurunya yang mengesalkan itu. Melihat semua hal itu, semua orang menjadi sangat terkejut. Dan di sisi Pak Guru yang terkena kotoran itu, dia pun berkata, "Baiklah, bagus Xiao Xiaofan, tunggu saja pelajaran pahitku ketika kita kembali." Namun sepertinya di sini Xiao Xiaofan masih merasakan sakit yang sama di perutnya, sehingga dia lagi-lagi menyembur yang tepat mengenai wajah dari Pak Gurunya.
Melihat semua hal itu, di sini Shen Qian pun bergumam, murid SMA Canggang sangat tidak beruntung. Aku menjual kepada mereka banyak pil obat dan mereka memilih tepat pada pil berserker diare dan efek sampingnya juga kuat. Tapi ini bagus, akhirnya aku menemukan perampok itu. Kalau tidak ada hal istimewa yang terjadi, maka aku bisa mengatakan bahwa kau adalah perampok itu dengan peluang 80%, Guru Wu Wei dari SMA Canggang. Dan tidak lama setelahnya Shen Qian pun berada di dalam ruang kamar hotelnya. Dan sembari itu dia pun menunjukkan foto dari Guru Wu Wei kepada robot mekanisnya untuk dinilai. Dan di sini robot mekanis pun menilai 90% kecocokan dengan kejadian yang tadi malam. Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun bergumam, jadi aku tahu bahwa Wu Wei adalah perampoknya sekarang. Kau pikir kau bisa merampok barangku semudah itu? Wu Wei, kau pasti akan mati. Dan lalu setelahnya kini Xin pun beralih ke sore harinya. Diperlihatkanlah Shen Qian yang sudah merubah bentuk wajahnya menjadi mirip dengan Guru Wu Wei. Nampak sedang menunggu guru dari Pojun yang sedang jogging di sore itu. Sembari itu Shen Qian pun menyapanya dan berkata, "Guru Lu, kebetulan kau jogging, maka ayo lakukan bersama." Dan setelah mereka melakukan jogging, nampaknya mereka ingin beristirahat sejenak. Tetapi tiba-tiba saja Shen Qian langsung menggoda Guru Lu ini yang masih dalam penyamaran menggunakan wajah dari Guru Wu Wei. Yang sontak kali itu pun membuat Guru Lu menjadi sangat terkejut dan berkata, "Hei, apa yang kau lakukan? Kalau kau mau menjanjungku, lakukanlah, tapi jangan menyentuhku." Namun di sini Shen Qian malahan melakukan hal yang lebih ekstrim. Dia mencoba membuka pakaiannya dan mencoba terus menggoda Guru Lu sampai-sampai Guru Lu menjadi sangat emosi dan berkata, "Kau mesum, menjauh dariku." Dan dengan kecepatan yang sangat tinggi diperlihatkanlah Guru Lu yang langsung meninggalkan tempat itu. Dan setelah kepergian dari Guru Lu itu, diperlihatkanlah Shen Qian yang kembali ke wujud aslinya sembari berkata, "Sialan, sungguh menjijikkan. Bahkan aku merasa menjijikkan saat mengatakan hal itu. Tapi sesuatu seperti itu meninggalkan kesan yang dalam padanya. Bersiaplah untuk langkah selanjutnya. Hahaha." Dan lalu kini Xin pun beralih ke malam harinya. Diperlihatkanlah nampaknya Guru Lu akan bersih-bersih di malam itu. Tetapi di saat dia masuk ke dalam kamar mandi, diperlihatkanlah robot mekanis dari Shen Qian sudah masuk ke dalam kamarnya. Sembari itu dia menggunakan wujud dari Guru Wu Wei. Tetapi nampaknya di sini Guru Lu menyadari bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam kamarnya. Jadi dia langsung keluar dari kamar mandi. Dan di saat Guru Lu melihat ke atas ranjang, diperlihatkanlah pakaiannya sudah tidak ada. Yang sontak kali itu pun membuatnya menjadi sangat terkejut. Dan dia melihat pelaku dari kejadian itu adalah robot mekanis dari Shen Qian yang mencoba membawa lari pakaiannya itu. Dan tanpa ragu-ragu di sini Guru Lu akan menghentikan pencuri yang membawa lari bajunya itu. Dan setelahnya kini Xin pun beralih ke dalam hutan. Diperlihatkanlah Guru Wu Wei sedang menunggu kemunculan dari si pembawa obat. Karena diketahui dia sudah menyusun rencana untuk menyergap lagi orang yang akan membawa obat itu dengan memanfaatkan Xiao Xiaofan sebagai calon pembeli. Namun di saat dia sedang menunggu kehadiran dari kurir obat itu, tiba-tiba saja dia melihat sosok dari Guru Lu yang datang membawa pakaian dari Guru Lu yang asli dan langsung memasangkannya tepat di atas kepalanya. Dan setelah itu Guru Lu pun berlalu pergi dan diketahui orang yang menyamar menjadi Guru Lu itu adalah robot mekanis milik Shen Qian. Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah Guru Lu yang asli yang mengejar pencuri pakaiannya sebelumnya. Kini telah bertemu dengan Guru Wu Wei yang asli. Melihat sosok dari Guru Wu Wei yang ada di hadapannya, tanpa ragu-ragu diperlihatkan Guru Lu yang menyiapkan sebuah pukulan yang sangat kuat sembari berkata, "Aku tidak menyangka kau ternyata semesum itu." Guru Wu Wei yang tidak mengetahui sebab kejadian kenapa Guru Lu berada di sana, dia pun hanya dapat pasrah menahan serangan itu. Dan boom, terjadilah ledakan yang sangat besar di sana sampai-sampai menghancurkan dataran yang menjadi pijakan Guru Wu Wei sebelumnya. Shen Qian yang dari kejauhan melihat semua kejadian itu, dia pun berkata, "Oh, sepertinya Guru Lu sudah menggunakan jurus pamungkasnya. Jadi bahkan Guru Wu Wei, seniman bela diri di level 9, dia masih tidak bisa menahannya. Aku hampir lupa tugas utamanya." Dan nampaknya di sini Shen Qian mengambil gambar dan entah gambar apa itu. Dan setelah kini Xin pun beralih keesokan harinya, diperlihatkanlah Guru Wu Wei yang sudah nampak
berjalan menggunakan tongkat diakibatkan dihajar oleh guru Lu Tian semalam karena dia dikira adalah seorang pencuri yang mesum. Namun di saat dia sedang berjalan di depan sebuah lobi hotel, diperlihatkanlah banyak sekali orang yang berkumpul di depan sebuah papan informasi yang sontak kali itu pun membuat Wu Wei menjadi bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi. Dan di saat dia mendekat ke kerumunan itu, tiba-tiba saja semua sorotan mata tertuju kepadanya, yang sontak kali itu pun membuatnya menjadi merasa curiga. Dan di saat dia melihat ke papan informasi itu, tiba-tiba saja wajahnya menjadi sangat pucat dan berkata, ini adalah... Dan ternyata semua itu adalah hasil perbuatan dari Shen Qian yang dimana diketahui dia mengambil gambar tadi malam dan menempelnya di papan informasi sehingga semua orang mampu melihat kejadian yang terjadi tadi malam itu. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah guru Lu yang muncul tepat di belakangnya, dan dengan tatapan yang mengintimidasi dia pun berkata, "Guru Wu, jadi kau datang ya?" Mendengarkan hal itu, di sini Wu Wei pun mencoba menjelaskannya kepada guru Lu, tetapi nampaknya di sini guru Lu tidak ingin mendengarkan penjelasan lebih lanjut lagi. Dan lalu setelah kejadian itu diperlihatkanlah Wu Wei yang akan meninggalkan area turnamen karena sepertinya dia tengah dicurigai sebagai seorang yang mesum sampai-sampai para murid memperbincangkan hal itu dan mentertawainya. Namun di saat Wu Wei sudah berjalan jauh meninggalkan hotel tempat ia menginap, tiba-tiba saja robot mekanis milik Shen Qian muncul tepat di belakangnya dan melayangkan sebuah serangan yang kuat tepat menghantam kepalanya. Dan nampaknya di sini Shen Qian merampok barang-barang yang dibawa oleh guru Wu Wei itu, yang tidak terkecuali uang dan juga barang-barang berharga lainnya. Dan sembari itu Shen Qian berkata, "Kau merampokku sekali, aku juga merampokmu sekali, jadi kita impas kali ini." Wu Wei ini sangat malang, dia hanya membawa uang sebanyak ini dan aku tidak bisa menemukan kode banknya untuk menggunakan kartu ATM-nya. Tapi pil pemulihan besar dalam botol ini adalah harta karun untukku. Efektivitasnya jauh lebih baik daripada yang lebih kecil. Dan mengenai buku teknik rahasia ini, seniman bela diri level 9, dan kau tidak membawa buku teknik bermutu tinggi, hanya membawa semua sampah ini bersamanya. Dan buku apa ini? Tinju push up pembela bumi. Setelah push up 10 kali, maka serangan selanjutnya yang kau lakukan akan memiliki 10 kali kekuatan aslinya. Ini pasti semacam teknik omong kosong yang dibuat oleh orang-orang tua gila. Ini bukan teknik bela diri yang menggunakan ki yang sebenarnya. Orang ini mengumpulkan semua sampah ke dalam sakunya dan kau tidak bisa kultivasi teknik ini sama sekali. Upacara pengundian hampir berakhir, aku harus kembali sekarang. Dan lalu kini Shin pun beralih ke area danau. Diperlihatkan Xiao Chen dari SMA Yan'an. Dia berjalan dengan sangat percaya diri untuk naik ke atas ring. Sembari itu dia berkata, "Aku mau menantang Shen Qian dari SMA Yanbei." Mendengarkan hal itu sontak membuat Shen Qian menjadi cukup terkejut dan berkata, "Menantangku?" Dan nampaknya orang-orang yang berada tepat di belakang Shen Qian membicarakan semua hal itu dan berkata, "Tepat di pagi hari ada berita mengejutkan. 2 dari 3 orang terkuat akan bertarung satu dengan yang lain." Dan beralih ke si Xiao Chen yang berkata, "Pertama, masing-masing dari kita tidak memiliki skor sebanyak itu, jadi tidak apa-apa kalau kita akan melakukan sparring. Dan kedua, aku punya firasat bahwa aku akan menerobos level pelatihan keempat, jadi aku mau mencari lawan yang layak, jadi aku tidak bisa menahannya lagi." Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun mempersiapkan dirinya sembari berkata, "Jadi kau menggunakanku sebagai kekuatan pendorong untuk membantumu menerobos ya? Maka aku akan sangat ingin melihat kekuatan asli dari murid terbaik di ibu kota Yan." Dan setelah mereka berdua sudah berada di atas arena, Xiao Chen pun berkata, "Shen Qian, datanglah kepadaku." Dan tanpa ragu-ragu kedua orang ini pun melayangkan sebuah serangan pembuka, yang dimana saking kuatnya serangan pembuka yang saling bertemu itu, angin bertiup kencang di sekitar mereka sampai-sampai penonton merasakan dampak tiupan angin itu. Namun sepertinya mereka berdua tidak ingin menyerah begitu saja. Masing-masing dari mereka kembali melayangkan sebuah serangan tendangan yang saling bertemu di atas arena. Melihat hal itu, Shen Qian pun bergumam, "Xiao Chen ini benar-benar jenius. Metode pelatihannya dan metode bertarungnya mencapai kesempurnaan." Dan beralih ke si Xiao Chen yang bergumam, "Gerakannya tidak memiliki kesalahan di dalamnya. Setiap pukulannya bisa mencapai 100% dari tujuan teknik itu. Sepertinya aku melawan diriku sendiri."
dan lagi-lagi mereka bertarung dengan sangat sengit dan sama-sama mendaratkan sebuah serangan. Tapi di sini Shen Qian tidak ingin tinggal diam saja. Dia mencoba melayangkan sebuah serangan susulan menggunakan tendangan. Tetapi untungnya di sini Xiao Chen masih mampu menghindari serangan itu. Dan dengan sedikit gerakan akrobatik diperlihatkanlah Xiao Chen mampu melayangkan sebuah serangan balik tepat menuju ke arah Shen Qian. Namun untungnya di sini Shen Qian masih mampu menahan serangan itu dan membuat tubuh Xiao Chen terhempas jauh ke belakang dengan sebuah pukulan yang cukup kuat. Melihat dirinya yang dihempaskan seperti itu, Xiao Chen pun berkata, "Aku ragu waktu aku mendengar kau sudah melatih pelatihan tinju dan metode bertarung yang keduanya mencapai kesempurnaan. Bagaimana ada orang lain selain diriku bisa melakukannya? Tapi hari ini kau benar-benar hidup seperti reputasimu, dan aku adalah seekor katak yang duduk di dalam sumur." Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun membalas, "Xiao Chen, kita tidak perlu berdiskusi. Selanjutnya kita harus menggunakan gerakan terkuat kita untuk menentukan hasil dari pertandingan ini." Mendengarkan hal itu, Xiao Chen pun berkata, "Satu serangan untuk mencari tahu siapa pemenangnya ya." Dan kembali Shen Qian melanjutkan, "Ya, kita berdua mencapai kesempurnaan dalam tinju. Jadi kita setara dan sulit untuk mencari pemenang kalau tidak menggunakan gerakan terkuat kita. Kalau itu masalahnya, lalu kenapa kita tidak menggunakan semua kekuatan kita saja?" Mendengarkan hal itu, di sini Xiao Chen nampak menyetujui tawaran itu, dan sembari itu dia pun menyiapkan kuda-kudanya untuk melepaskan teknik terkuatnya yang ia namai teknik 5 bentuk hewan harimau berdiri. Namun teknik itu belum berakhir sampai di situ saja, karena disusul dengan teknik langkah mengejar angin yang membuat gerakan dari Xiao Chen kini mulai bergerak dengan sangat cepat. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Xiao Chen yang melepaskan serangan terkuatnya itu yang ia namai pukulan Bloody Hawk lapisan kedua yang ditandai dengan aura singa yang keluar dari dalam tangannya. Melihat hal itu, Shen Qian pun tidak ingin tinggal diam begitu saja. Dia pun menyiapkan serangannya serta meluapkan energinya dari sekujur tubuhnya. Dan dengan energi burung berwarna kemerahan yang keluar dari tubuhnya, Shen Qian pun menerjang ke arah Xiao Chen, dan teknik itu ia namai Sonic Hawk Strike. Dan nampaknya kedua serangan itu saling berbenturan di atas udara. Tetapi setelah mereka mendarat di atas udara, pemenang dari pertarungan ini sudah ditentukan dan diketahui Shen Qian memiliki teknik yang lebih kuat dibandingkan dengan Xiao Chen. Dan dengan tubuh yang sangat bergetar, Xiao Chen mencoba berdiri sembari itu memberikan salam. "Shen Qian, kau memperoleh sertifikat S1, jadi memang kau luar biasa. Aku kalah dalam pertarungan ini." Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun menyapa balik dan berkata, "Terima kasih sudah bersikap santai kepadaku." Dan di bawah arena, teman-teman dari Shen Qian beserta gurunya berteriak, "Shen Qian menang, Shen Qian tidak terkalahkan, bravo Shen Qian." Dan sepertinya para penonton juga mengucapkan selamat kepada Shen Qian sembari memberikan standing applause yang begitu membanggakan. Dan sembari itu diperlihatkanlah Shen Qian yang turun dari atas arena. Sembari dia menatap langit, dia pun bergumam, "Jalan yang menarik ini, aku harus berjalan sampai akhir." Dan lalu setelahnya kini Shin pun beralih ke esokan harinya, yang diketahui turnamen itu sudah mencapai hari ke-5. Dan saat ini lagi-lagi giliran Xiao Chen untuk menantang lawan-lawannya. Dan nampaknya lawan yang ia tantang kali ini adalah Po Jun. Shen Qian yang akan melihat pertarungan itu, dia pun bergumam, "Aku awalnya berpikir bahwa Xiao Chen sudah menerobos pelatihan tingkat ke-4. Dan Xiao Chen juga tidak membuatku kecewa sama sekali. Dia menantang Wang Po Jun untuk segera menstabilkan basis kultivasinya." Pertarungan antara keduanya sangat intens. Xiao Chen memanfaatkan kemampuan pencerahannya sehingga serangannya setara dengan pertahanannya. Tapi Anwar Film Palm dari Wang Po Jun sudah mencapai tahap mindset terberat seperti aliran di sungai. Dia menetralkan setiap serangan dari Xiao Chen. Setelah 1 jam sparring, Wang Po Jun memenangkan pertarungan. Apakah ini karena kekuatan dari Anwar Film Palm? Tapi nampaknya Po Jun di sini tidak menang dengan begitu mudah. Dia juga mengalami beberapa luka di sekujur tubuhnya. Dan setelah itu kini Shin pun beralih memperlihatkan Shen Qian yang sedang menatap buku di dalam sebuah ruangan. Dan sembari itu dia berkata, "Waktu aku menjual pil obat ini, aku pernah memberitahu mereka bahwa mereka bisa menggunakan buku kultivasi atau buku teknik rahasia untuk ditukarkan.
dan tidak buruk sama sekali. Aku sudah mengumpulkan 3 buku metode kultivasi tahap pertama, teknik 5 bentuk hewan, langkah mengejar angin, dan selubung besi. Kalau aku kultivasi 3 teknik ini sampai kesempurnaan, maka aku akan menjadi tak terkalahkan dengan level pelatihan ke-6ku. Tapi sayangnya aku cuma punya 10 hari lagi di jalan beladir ini. Meskipun aku bukan orang yang tidak berguna, aku juga bukan seorang yang jenius. Dalam 10 hari tergantung apapun yang aku pilih untuk berlatih, aku masih belum bisa berlatih hingga 70%. Jadi jangan sebut mempelajari teknik lain. Aku tiba-tiba teringat dengan Wutian. Dan kalau aku bisa mencapai kesempurnaan teknik, bahkan kalau aku bisa mencapai level pelatihan keempat, itu tidak menjamin bahwa aku bisa menang melawan Wang Pojun. Jadi kalau aku mau menang, aku perlu kultivasi teknik ini. Ini adalah teknik yang aneh melalui hukum pernapasan yang mengatur tekanan darah untuk menciptakan kekuatan. Setelah melatihnya menggunakan telapak tanganmu untuk menyerang ke bawah, gunakan seluruh kekuatanmu untuk memukul lawan. Buku ini menyebutkan ketika kau berhasil melatih teknik ini, kau bisa mengeluarkan 10 kali kekuatan aslimu. Itu menjadi jurus pamungkas. Namun di saat Senkian membuka halaman dari buku itu, tertulislah dalam buku itu, pemberitahuan buku ini hanya untuk tujuan hiburan. Set 3 jenis seni bela diri internasional ini diturunkan dan digabungkan. Jangan gunakan penalaran modern untuk menjelaskan. Sebelum kultivasinya hanya memiliki potensi tubuh untuk berkembang. Setelah melatih pikiran yang menyala-nyala, ini hanya bisa digunakan sebagai ide untuk suatu teknik. Senkian yang melihat hal itu, dia pun berpikir, jadi semua buku teknik orang kuno itu adalah omong kosong ya. Tapi kalau kau percaya tentang teknik ilahi, maka ini dia. Dan lalu Kinishin pun beralih ke turnamen hari ke-6. Diperlihatkanlah teman sekelas dari Senkian nampak bersemangat dan berkata, "Apa kau dengar tentang itu?" Usai pertandingan kemarin, Wang Pojun kembali ke kamarnya dan mencapai level pelatihan keempat. Menerobos hanya dalam satu pertarungan. Metode kultivasi macam apa yang kalian monster gunakan? Oh Senkian, apa kau sudah melakukan terobosan? Mendengarkan hal itu, Senkian pun nampak merasa gugup dan dia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Dan sembari menatap tangannya, lanjutlah Senkian berkata, "Tinju pusat pembela bumi. Tapi kalau aku mau recharge kecil untuk menerima teknik ini, meskipun aku punya cukup uang, aku juga mau menjadi juara." Dan sepertinya Senkian akan turun ke pertandingan berikutnya. Dan sepertinya lawannya kali ini adalah Li Renjia. Dia adalah salah satu pelanggan pertama dari penjualan pil berserker milik Senkian. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Senkian tidak langsung menyerang, tetapi dia melakukan push up sebanyak 10 kali. Karena diketahui dia sudah mempelajari teknik push up yang ia baca sebelumnya. Melihat semua hal itu, penonton menjadi geram dan tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Senkian dan mereka berteriak, "Senkian, apa yang kau lakukan? Cepatlah bertarung." Dan nampaknya di sini lawan dari Senkian juga sudah menjadi tidak sabaran karena dia berpikir bahwa Senkian ini memandang remeh dirinya. Dan tanpa ragu-ragu lagi diperlihatkanlah lawan dari Senkian menerjang tepat menuju ke arahnya menggunakan sebuah pukulan yang sangat kuat. Tetapi di sini Senkian mampu menghindari serangan itu sembari dia terus melakukan push up. Dia menahan serangan demi serangan yang dilancarkan kepadanya. Dan tidak luput sesekali dia melancarkan sebuah serangan balik. Tetapi nampaknya serangan itu belum mampu menumbangkan lawannya. Dan di saat Senkian sudah melakukan push up sebanyak 7 kali, dia berpikir bahwa nampaknya itu adalah batasnya. Jadi tanpa ragu-ragu dia langsung melayangkan sebuah serangan tepat menuju ke arah lawannya itu. Yang sontak kali itu pun membuat tubuh dari lawannya terbang menjauh keluar dari arena. Dan diketahui Senkian memenangkan pertarungan itu dengan menggunakan kekuatan 7 kali lipat dari gaya push up-nya. Dan sembari mengelap keringatnya, Senkian pun bergumam, "Ini sulit, berbaring dan bertarung sangat sulit. Aku cuma bisa push up 6 kali dan pukulan ini cuma 30% dari kekuatan asliku. Kalau bukan karena lawanku terlalu lemah, maka aku akan kalah kalau dia menggunakan pilnya." Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.